Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya mau bercerita, mau berbagi pengalaman horor yang pernah saya alami. Sebenarnya bukan pertama kali. Sebelum-sebelumnya saya pernah beberapa kali mengalami kejadian horor gitu ya. Kejadian ini menurut saya yang paling ekstrim, nggak paling ekstrim sih, tapi pertama kali saya melihat wujudnya dia dalam tanda kutip. Kejadiannya itu tahun 90-an. Waktu itu tuh saya SMA kelas 1 gitu kalau nggak salah sih kelas 1. Pokoknya sekitar itu saya juga lupa. Nah, pada tahun-tahun itu layar tancap itu kan masih satu hiburan yang sangat diminati. Jadi adik saya yang nomor 2 itu hobi banget nonton layar tancap. Dia hobi banget, jadi dimanapun ada orang nanggep layar tancap dia pasti nonton. Waktu itu malam minggu, kejadiannya itu malam minggu, Sabtu malam. Nah kebetulan saya dengar dari teman saya kalau ada layar tancap di kampung sebelah. Biasanya sih saya juga suka nonton, tapi karena saya nggak hobi, paling saya cuma datang melihat terus saya pulang, karena saya nggak begitu suka. Karena pada saat itu kalau layar tancap itu yang diputar itu kan film-filmnya tuh kebanyakan tuh film kayak Susana kayak gitu-gitu. Nah saya takut, jadi saya nggak suka gitu. Jadi saya lebih memilih pulang. Kalau baru datang buka, kadang baru sebentar saya udah pulang, paling jajan-jajan yang ada di situ aja kan. Nah malam minggu itu yang nanggap layar tancap itu kebetulan kampung sebelah dan agak jauh gitu. Tadinya saya diajakin sama teman-teman saya, tapi enggak ya, saya kurang tertarik juga gitu. Nah ternyata adik saya itu nonton, tapi dia nggak izin, nggak pamit sama mama. Mama tuh kan khawatir, dia tuh cari kemana gitu, karena waktu itu kan nggak seperti sekarang udah rame kondisinya tuh ya. Jadi masih sepi. Jadi kadang kalau kita main tuh jam 9 tuh udah di rumah. Udah wajib harus di rumah jam 9 tuh, nggak boleh lebih dari jam 9. Nah ini kok udah jam 9 lewat, jam 10 tuh adik saya belum pulang. Mama saya kemana, kan khawatir ya, mondar mandir gelisah gitu, dicari ke temennya nggak ada. Memang sih ada temen yang lain juga nggak ada gitu, cuman kan mama saya nggak kepikiran cari ke sana. Tapi tiba-tiba saya bilang, "Mah, mungkin dia itu nonton layar tancap. Soalnya di kampung sebelah ada layar tancap." Mama saya narik napas gitu kan, menghela napas, oh iya mungkin ya gitu kan. Tapi tetap mama tuh nggak bisa tidur, tetap nungguin. Saya pun jadi nggak bisa tidur juga gitu kan. Jadi saya nemenin mama sampai sekitaran jam 1-an. Mama lelah, capek gitu kan, terus bilang ya udah yuk kita istirahat aja. Nanti juga dia pulang sendiri gitu kan. Karena kan kalau kita tungguin juga nggak mungkin, layar tancap itu selesainya kan lama, hampir menjelang mau subuh biasanya. Akhirnya kita masuk kamar masing-masing mau istirahat gitu kan. Saya naik ke kasur, waktu itu saya di kamar tidur sama adik saya nomor 3. Dia itu perempuan, tapi dia masih SD waktu itu, masih SD. Nah saya rebahin kepala,
Saya belum tidur, saya masih, "Kemana ya adik saya itu? Kemana ya Aldin?" Sebut namanya Aldin ya. "Mana Aldin? Mudah-mudahan nggak apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa," gitu kan. Nah, sampai akhirnya mata saya tuh lelah, saya pejamin gitu. Nah, ini kan normalnya kalau misalkan orang tidur, begitu dia menjamin mata, itu kan nggak langsung langsung terlelap gitu kan, langsung, nyenyak gitu. Pasti kan, eee, si otak ini masih masih bekerja gitu, masih berpikir, masih, menghayal apalah ya, pokoknya nggak langsung terlelap walaupun mata udah terpejam pasti otak itu masih bekerja gitu. Nah, itu kondisi yang saya alamin. Jadi begitu saya pejamin mata belum ada beberapa detik, itu dari luar kamar saya, karena kebetulan itu posisinya ini kan, posisi kamar ini ada di sebelah kiri saya gitu ya, sejajar dengan kepala saya itu sejajar sebelah kiri itu pintu kamar. Dari luar temboknya itu ada asap gitu, di ruang tamu kebetulan gelap, tapi kamar saya terang karena saya nggak suka tidur dalam kondisi gelap. Itu ada asap banyak banget. Kalau teman-teman Kak semua tahu TVRI, dulu itu kalau TVRI menampilkan acara musik-musik, itu pasti kan disemprotin kayak asap-asap gitu kan. Nah, kayak gitu, banyak banget. Dari kepulan asap itu ada perempuan. Saya kaget, tapi saya posisinya nggak bergerak gitu, cuman mata saya, "Loh, itu siapa?" Saya bilang gitu kan, "Oh, itu siapa?" Perempuan itu, pakai baju putih panjang, tangannya pakai panjang, tangannya itu sampai nggak kelihatan, kaki juga nggak kelihatan, tuh rambut panjang, agak posisi nunduk, rambutnya tuh terurai ke depan gitu, jadi tuh muka tuh ketutupan rambut gitu, panjang. Aduh, saya langsung merinding, itu badan saya merinding itu dari ujung, dari sekujur tubuh tuh merinding. Astagfirullahaladzim, itu apa dalam hati saya? Tapi saya nggak bisa ngomong, mau teriak aja tuh nggak bisa gitu kan. Astagfirullahaladzim, itu apa? Saya bilang gitu. Duh, saya cerita ini merinding sih sebenarnya, kalau inget-inget itu merinding banget. Di apa namanya? Saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa teriak. Si sosok perempuan ini jalan menghampiri saya. Saya makin panik dong. Saya makin panik, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa teriak, saya hanya bisa ngomong dalam hati. Saya hanya bisa berucap dalam, mau teriak tuh nggak bisa. Jadi saya hanya kayak orang gimana sih, cekek gitu kan, cuman mau manggil mama aja cuma, "Hmm, hmm, hmm," cuman kayak gitu kan, saking nggak bisa bergeraknya. Itu saya bener-bener panik tuh, saya berpikir, "Ini nyata nggak ya? Ini apa saya mimpi ya?" Gitu. Tapi saya belum tidur gitu, saya belum tidur. Perempuan tuh makin deket sampai dia berdiri posisinya di sebelah kiri saya. Saya makin gak karu-karuan rasanya saat itu. Semua campur aduk ya, takut ya, panik ya. Aduh, bener-bener gak tahu gimana gitu kan. Di saat itu saya udah baca doa, apapun saya baca doa dalam hati, saya istighfar, saya mau teriak apa, saya manggil mama saya ya, tapi saya nggak bisa ngomong. Si sosok itu tiba-tiba nunduk, posisi mukanya itu di sebelah kiri saya, di kuping. Aduh, saya lemes, bener-bener lemes. Dia terus ngomong, dia bicara sama saya. Dia ngomong kayak gini,
Mega, di mana adik kamu? Kenapa dia belum pulang? Mega. Di situ saya bener-bener yang makin kenceng gitu, istighfar makin kenceng dalam hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cuman karena nggak bisa keluar dari mulut saya, jadi cuman sampai tenggorokan aja dalam hati saya udah panik gitu ya. Aduh gimana ini ya Allah, aduh gimana nih, saya bilang gitu. Nah setelah si sosok ini bicara kayak gitu, nggak lama dia menghilang kayaknya ya, menghilang sama asap-asapnya semua tuh udah bener-bener normal lagi keadaan. Berbarengan itu saya langsung sadar bergerak, bangun. Saya langsung teriak mama gitu, kayak yang lega gitu, gimana sih yang gitu, kayak lega banget, mama. Saya teriak astagfirullahaladzim, saya langsung begitu kan. Diam beberapa saat, saya langsung bangunin adik saya. Saya tarik sampai dia bangun. Dia bangun sambil duduk, dia bilang, ada apa sih kak, ayo kita pindah, kita tidur di kamar mama gitu kan. Pokoknya saya tarik itu adik saya sampai dia ngikutin. Dia panik juga kan, ada apa gitu kan. Masuk ke kamar mama saya, terus saya nyungsep sebelah mama saya. Terus adik saya ngambil posisi, terus dia tidur lagi. Terus mama saya kaget, ada apa kak? Enggak mah, gak ada apa-apa. Itu Aldin udah pulang belum mah gitu. Aduh gitu kan, udah saya nggak tenang, pokoknya nggak bisa tidur beberapa saat. Saya masih ketakutan, takut datang lagi gitu kan, nggak lama kayak pintu terbuka gitu, kayaknya sih adik saya udah pulang. Posisinya sih karena udah jam 3:30 deh kalau nggak salah itu, adik saya pulang. Yaudah dong, saya lega. Sampai akhirnya saya kelelahan, terus saya tidur. Itu kejadian yang benar-benar bikin saya takut banget ya. Saya pertama kali ngelihat sosoknya, bentuknya kayak gitu, dan untungnya saya nggak bisa ngelihat mukanya gitu, karena ketutupan rambut. Tapi pas habis kejadian kayak gitu, saya merasa saya lebih sensitif dalam arti kadang-kadang saya suka merasakan kehadiran mereka. Ya walaupun saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan kehadiran mereka. Sering mengalami kejadian-kejadian horor lainnya gitu, yang mungkin nanti bisa saya ceritakan di cerita saya berikutnya. Segitu aja cerita saya. Mohon maaf kalau dalam pengucapan atau cerita saya agak kurang baik, atau ada kata-kata yang mungkin tidak dipahami. Saya minta maaf. Lain kali saya akan bercerita kembali pengalaman saya yang lainnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.